Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat bijak dari Raden Ayu Kartini, salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Kutipan Raden Ayu Kartini ini menekankan pentingnya usaha dan perjuangan pribadi untuk mencapai kebebasan sebelum seseorang bisa membantu orang lain. Berikut adalah penjelasan rinci dari kutipan tersebut. Yang pertama, makna ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha atau upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kutipan ini, ikhtiar merujuk pada usaha individu untuk membebaskan diri dari berbagai keterbatasan atau belenggu yang mungkin menghalangi dirinya, baik itu dalam bentuk fisik, mental, atau spiritual. Kedua, berjuanglah membebaskan diri. Frasa ini mengajak individu untuk berjuang dan berusaha dengan keras demi kebebasan diri sendiri. Kebebasan di sini bisa bermacam-macam bentuknya. Kebebasan fisik, misalnya seseorang yang berada dalam situasi tertindas atau terpenjara, baik secara harfiah maupun kiasan. Kebebasan mental, seseorang yang harus melawan rasa takut, kecemasan, atau kebiasaan buruk yang menghambat perkembangan dirinya. Kebebasan spiritual, usaha untuk mencapai pencerahan atau kedamaian batin melalui perjalanan spiritual atau moral. Yang ketiga, jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu. Ini adalah pengakuan bahwa kebebasan yang dicapai adalah hasil dari usaha sendiri, bukan karena bantuan atau belas kasihan orang lain. Hal ini menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai tujuan hidup. Dengan berusaha sendiri, seseorang tidak hanya mencapai kebebasan, tetapi juga belajar dan berkembang melalui proses tersebut. Keempat, barulah dapat engkau tolong orang lain. Setelah mencapai kebebasan dan kemandirian melalui ikhtiar, seseorang berada dalam posisi yang lebih baik untuk membantu orang lain. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pengalaman pribadi, seseorang yang telah melalui perjuangan sendiri akan memilih pemahaman yang lebih mendalam tentang kesulitan yang dihadapi orang lain dan bagaimana cara terbaik untuk membantu mereka. Kredibilitas, orang yang telah berhasil membebaskan dirinya sendiri akan lebih dipercaya dan dihormati saat menawarkan bantuan atau nasihat. Kekuatan dan sumber daya, setelah mencapai kebebasan, individu tersebut mungkin memiliki banyak sumber daya, baik itu waktu, energi, atau materi, untuk didedikasikan kepada orang lain. Kelima, implementasi dalam kehidupan. Kutipan ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti individu yang sedang berjuang. Misalnya, seorang pelajar yang harus berjuang keras untuk menyelesaikan pendidikannya sebelum bisa membantu keluarga atau komunitasnya. Pekerjaan dan karir.
Seseorang yang harus mencapai kestabilan dalam karirnya terlebih dahulu sebelum bisa menjadi mentor atau memberikan kontribusi signifikan kepada organisasi atau rekan kerjanya. Perjalanan spiritual. Seorang individu yang harus mencapai pencerahan pribadi atau kedalaman batin sebelum bisa membimbing orang lain dalam perjalanan spiritual mereka. Keenam, filosofi di balik kutipan tersebut. Kutipan ini mengandung filosofi bahwa kebebasan dan keberhasilan sejati berasal dari usaha dan perjuangan pribadi. Ini juga mencerminkan prinsip bahwa hanya setelah seseorang mencapai kemandirian dan kebebasan, dia dapat memberikan bantuan yang berarti kepada orang lain. Dengan demikian, ini adalah ajakan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan berusaha maksimal sebelum menawarkan bantuan kepada orang lain. Ketujuh, relevansi dengan konteks sosial dan budaya. Dalam banyak budaya, konsep kemandirian dan tanggung jawab pribadi sangat dihargai. Kutipan ini mencerminkan nilai-nilai tersebut dan menekankan pentingnya usaha pribadi dalam mencapai tujuan hidup. Ini juga relevan dalam konteks sosial di mana ketergantungan pada orang lain mungkin dipandang sebagai kelemahan dan kemandirian sebagai tanda kekuatan dan keberhasilan. Kedelapan, inspirasi untuk aksi. Kutipan ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk bertindak. Ia mendorong individu untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga melihat bagaimana perjuangan pribadi mereka dapat membawa dampak positif bagi orang lain. Ini adalah ajakan untuk terus berusaha dan tidak menyerah, dengan pemahaman bahwa keberhasilan pribadi adalah langkah pertama untuk kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Baiklah, pada tahap yang terakhir ini kita akan mencoba mengambil hikmah dari kutipan Raden Ayu Kartini tersebut. Hikmah yang bisa diambil dari kutipan ikhtiar. Berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Adalah bahwa dalam hidup ini, usaha dan perjuangan pribadi untuk mencapai kebebasan dan kemandirian adalah langkah yang sangat penting dan krusial yang harus ditempuh oleh setiap individu. Kebebasan ini mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual, di mana seseorang harus berusaha keras untuk melepaskan diri dari berbagai keterbatasan, hambatan, dan belenggu yang mungkin menghalangi mereka. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika sahabat santri mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.